Manajer Ducati David Tardozzi mengungkap peluang menyatukan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pada masa yang akan datang. Bagnaia menjadi bagian sukses baru Ducati, dan Marquez baru menjalani debut yang tergolong gemilang dengan motor dari pabrikan asal Italia itu. Lantaran penampilan yang memukau, Tardozzi pun membukakan duet maut Bagnaia dan Marquez. Tentu Marquez juga bisa masuk dan bersaing menjadi partner Pecco, tetapi kami tidak terburu-buru. Saya tidak tahu kapan keputusan ini akan dibuat. Marquez adalah seorang juara yang hebat, ujar Tardozzi dikutip dari Corse di Moto. Saat ini Bagnaia berduet bersama Enea Bastianini yang memiliki kontrak hingga akhir musim ini. Lantaran kontrak Bastianini yang hanya berdurasi setahun itu, perbincangan soal tandem masa depan Bagnaia selalu menjadi topik menarik. Terlebih Jorge Martin dan Marquez juga hanya dikontrak satu musim. Marquez yang merupakan alumni Repsol Honda sempat disebut-sebut bakal bergabung ke KTM pada musim balap tahun depan. Performa Marquez di atas motor Ducati Desmosedici GP23 mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Kendati tak bisa menembus posisi 3 besar, Marquez tampil mencolok dengan menempati peringkat keempat pada saat full race dan kelima saat sprint race. Pintar sekali, dia melakukan yang seharusnya dia lakukan. Marc akan masuk dalam persaingan menjadi pemenang. Dia adalah pembalap yang bakal memenangi balapan dan mungkin bisa bersaing menjadi juara, kata Tardozzi. Manajer tim Ducati Lenovo, Luigi Dalicna menilai strategi Francesco Bagnaia demi meraih kemenangan dalam seri pembuka MotoGP 2024 karena berani mengambil risiko yang besar. Francesco Bagnaia berhasil memenangkan balapan MotoGP Qatar 2024 di sirkuit internasional Lusail, akhir pekan lalu. Bagnaia, yang sempat diragukan publik menyusul penampilannya kurang maksimal dalam sesi latihan, babak kualifikasi dan sprint race, nyatanya, mampu membuktikan diri bahwa dirinya masih layak untuk mengemban angka nomor 1 pada motornya tahun ini. Pecco, Bagnaia, memulai balapannya dengan baik, dengan ia mengambil beberapa risiko di lap pembuka, dan mengeksekusinya dengan tepat, kata Dalicna seperti dikutip dari keterangan resmi Ducati. Caranya mengatur balapan sangat sempurna, dan ia melakukan semua yang harus dilakukan untuk menjaga jarak dari rivalnya, sambil tetap fokus dan menjaga kondisi ban motornya. Kemampuan balapannya sangat sempurna, tambahnya. Tak hanya memberikan pujian kepada sang juara bertahan, Dalicna juga mengapresiasi penampilan pembalap lainnya, Enea Bastianini, yang finish di posisi 5 besar pada MotoGP Qatar. Enea juga melakukan balapan yang hebat dengan finish 5 besar. Saya yakin ia juga akan memberi kami banyak kepuasan karena ia bekerja sangat baik dengan krunya, kata dia. Sementara itu, Bagnaia mengungkapkan bahwa perubahan strategi dilakukan saat ia dan tim melakoni sesi pemanasan sebelum balapan utama dimulai. Pembalap Italia itu mengatakan, ia banyak fokus pada teknik pengereman yang kuat demi mengurangi penggunaan bagian belakang motor, yang pada akhirnya mampu memperlebar jaraknya dengan para pembalap di belakangnya. Bagnaia sendiri mampu memberikan margin lebih dari 1 detik dari dua pesaing beratnya, Brad Binder, Red Bull KTM, dan Jorge Martin, Prima Pramac, pada MotoGP Qatar kemarin. Ketika saya melihat pengendara lain mendekat, saya mencoba menjauh sedikit lagi dan semuanya berjalan sesuai rencana. Bahkan pada kesempatan ini, tim telah melakukan pekerjaan luar biasa, kata Bagnaia. Sementara, Bastianini mengaku masih belum puas dengan finishnya di posisi 5, dan bertekad untuk memperbaiki penampilannya pada seri kedua MotoGP 2024 yang akan bergulir di sirkuit internasional Algarve, Portugal, pada 21–23 Februari. Ekspektasi kami lebih tinggi, namun kami akan berusaha tampil lebih baik pada balapan berikutnya. Begitu kami tiba di Portimao, kami akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana mengambil langkah maju, kata Bastianini. Pebalap Jorge Martin bereaksi setelah hanya memimpin klasemen MotoGP 2024 dalam waktu singkat, pasca Francesco Bagnaia,
Ducati Lenovo keluar sebagai juara MotoGP Qatar. Pebalap Prima Pramac itu memastikan tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena kejuaraan sendiri masih berjalan panjang. Ya, Jorge Martin sempat memimpin klasemen MotoGP 2024 sementara di awal musim, lantaran dirinya sukses memenangkan sprint race MotoGP Qatar pada Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Akan tetapi, posisi Martin langsung lengser sehari kemudian, sebab dia gagal bersinar dalam sesi balapan utama yang digelar pada Senin, tanggal 11 Maret tahun 2023. Dalam balapan itu, Jorge Martin yang memulai race dari pole position, harus puas hanya finish di urutan ketiga, disalip oleh rivalnya Francisco Bagnaia, dan Brad Binder KTM. Sekarang ini, posisi puncak klasemen MotoGP 2024 sementara diisi oleh sang juara bertahan, Francisco Bagnaia, yang sudah mengoleksi 31 poin. Sedangkan, Jorge Martin di posisi ketiga dengan 28 angka. Mendapati hal ini, Jorge Martin tak mau ambil pusing. Ia justru mengeluarkan reaksi lucu, bahwa dirinya tak memimpin klasemen hanya dalam waktu 24 jam saja. Dia malah merasa percaya diri dan bahagia dengan pencapaiannya di MotoGP Qatar balapan pembuka musim MotoGP 2024 itu. Saya kira itu berlangsung lebih dari 24 jam, memimpin klasemen MotoGP 2024, pada dasarnya, karena kami balapan 1 jam kemudian, kata Martin, dikutip dari Motosan. Tapi ini adalah kejuaraan yang sangat panjang. Saya tidak sedang memikirkannya sekarang ini, tambahnya. Tapi, ada banyak balapan di mana saya akan sangat cepat, dan memulai seperti ini, bagi saya, seperti yang saya alami di tahun-tahun lainnya, memberi saya kepercayaan diri, dan membuat saya bahagia, sambung Martin. Bintang pabrikan Francesco Bagnaia baru saja menandatangani kontrak jangka panjang baru, yang bernilai sampai 10 juta euro jika dia memenangi gelar. Tapi Ducati tidak akan memberikan kontrak serupa ke pembalap lain. Sebelumnya, Bagnaia memiliki gaji yang sama dengan Martin dan Enea Bastianini sebelum perpanjangan kontrak terbarunya. Martin, yang kontraknya akan habis di penghujung musim ini, telah mengancam untuk pergi dari Ducati kecuali dia dipromosikan ke tim pabrikan tahun depan. Namun, sumber Ducati memberitahu Motorsport, gaji harus sesuai. Ducati tidak bisa membayar biaya sebesar 2 juta euro kepada pebalap tim satelit. Ducati tidak mau berkomitmen untuk membayar angka yang dalam 1 atau 2 tahun akan sulit untuk dibayar. Sebagai pengganti, Ducati telah mengincar talenta Moto2 Fermin Aldewer, yang diklaim akan membalap untuk Pramac di 2025. Dan menurut laporan yang sama, Aldewer hanya akan menerima bayaran 300 euro. Gaji Aldewer yang relatif rendah adalah bukti bagaimana Ducati berniat mengendalikan pengeluaran pada tahun 2025 dan seterusnya. Martin, yang sedang mencari peran sebagai pembalap dan jenis kontrak yang kini dinikmati Bagnaia, mungkin terpaksa mencari tempat lain sebagai akibatnya. Sekalipun dia dipromosikan ke tim pabrikan Ducati tahun depan, besar kemungkinan itu dengan gaji yang lebih kecil dari Bagnaia. Namun Ducati memiliki motor terbaik di grid MotoGP, yang tidak menunjukkan banyak tanda perubahan setelah pembuka musim di Qatar. Itu berarti para pembalap, termasuk Marc Marquez yang meninggalkan kontrak besarnya di Honda untuk pindah ke Gresini, harus mengorbankan keuntungan finansial untuk paket yang kompetitif.